Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Sumatera Utara, pemirsa. Guna menjaga dan melestarikan kesenian daerah dan budaya masyarakat Simalungun, pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Simalungun menggelar pertunjukan drama tari musikal bertajuk Turahan from Simalungun. Pertunjukan tari musikal berjudul Turahan ini mengisahkan cerita tentang masa lalu masyarakat adat Simalungun dalam melakukan ritual penebangan kayu yang dipergunakan dalam membangun rumah bolon atau istana raja di daerah Kabupaten Simalungun. Prosesi tari yang dikombinasi dengan aransemen musik tradisional dan modern ini terlihat memukau para pengunjung yang menyaksikan acara, terlebih dengan pencahayaan yang cukup baik menambah kemeriahan. Pemilik sanggar tari Bindu Matogu, Teguh Sinaga, selaku pelaksana pertunjukan ini mengatakan, drama tari musikal bertajuk Turahan from Simalungun menceritakan nenek moyang masyarakat Simalungun tentang menjaga keseimbangan alam dan konservasi alam yang diperankan oleh para pelajar. Teguh Sinaga juga menuturkan bahwa drama tari ini menggambarkan nenek moyang pada zaman dahulu yang sudah mengerti keseimbangan alam dan konservasi alam, serta pentingnya emansipasi wanita dan kesamaan derajat dalam melakukan berbagai kegiatan di masyarakat. Selanjutnya Teguh juga menyatakan karya tari Turahan digarap menjadi 3 bagian, yakni menggambarkan kegiatan masyarakat yang sedang melakukan aktivitas sehari-hari seperti bertani. Kemudian pada bagian kedua menggambarkan masyarakat Simalungun sedang melakukan musyawarah untuk melakukan kegiatan pembangunan rumah bolon. Dan yang terakhir menggambarkan ritual saat warga mulai dari penebangan pohon hingga pembangunan rumah bolon. Turahan itu adalah budaya orang Simalungun untuk mengkonservasi hutan, yang diwujud nyatakan dalam harus ada ritual untuk menebang pohon yang sangat besar yang dipakai untuk sebagai rumah bolon atau istana raja saat itu. Lalu dari kepercayaan itulah dimasukkan nilai-nilai konservasi. Dan kemudian ada juga nilai-nilai emansipasi. Bahwa walaupun mengangkat kayu itu sebenarnya pekerjaan berat, tapi untuk bisa berhasil di ritual itu yang memimpin adalah perempuan. Dan si perempuan inilah sebenarnya yang disebut dengan turahan. Ya, tentu pesan moralnya adalah ternyata nenek moyang kita orang Simalungun sudah mengerti akan pentingnya keseimbangan dengan alam. Sudah mengerti tentang pentingnya konservasi hutan. Sudah mengerti tentang pentingnya emansipasi wanita. Penuh semangat, penuh nilai-nilai sejarah dan perjuangan bagaimana dulu orang-orang tua kita dalam rangka membangun kampung khususnya dalam hal ini tentu rumah ya. Bagaimana kita lihat tadi semangat kebersamaan, gotong royongnya jelas sekali. Marharual bolonnya luar biasa. Ini yang perlu kita lanjutkan depan. Bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah Kabupaten Simalungun terkait dengan kegiatan-kegiatan pariwisata di Simalungun sendiri, Pak? Ya, dukung pemerintah Kabupaten Simalungun dengan kegiatan pariwisata dari tahun ke tahun semakin baik. Terbukti ya, seperti event ini sudah yang kedua kita laksanakan. Tertutup. Tahun depan akan kita selanjutkan lagi sehingga dengan demikian kedepannya di 2024 nanti sudah bisa nanti kita jadikan kalender nasional. Itu harapan kita. Ya. Meski hujan mengguyur selama berjalannya kegiatan, namun sejumlah pengunjung, tamu dan undangan tetap bertahan dan antusias menyaksikan pertunjukan hingga selesai. Dalam pertunjukan kali ini selain dihadiri Kadis Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, juga terlihat konjen dari negara Jepang, Takonai Susumu, yang ikut menikmati pertunjukan tersebut dari awal hingga akhir acara. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Lembaga Adat Partuha Maujana Simalungun, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara bersama Yayasan Raja Sangnau Aludamanik menggelar Lomba Pidato Bahasa Simalungun tingkat SLTA dan mahasiswa. Kegiatan yang diselenggarakan oleh PMS Kota Pematang Siantar ini juga bekerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah 6 dan disponsori oleh PT Karunia Anugerah Putra dari Jakarta. Acara Lomba Pidato Bahasa Simalungun ini digelar di lapangan parkir pariwisata di Jalan Merdeka, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar pada Jumat 10 November kemarin.
Acara ini juga dihadiri Wali Kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani, sekaligus turut langsung membuka lomba pidato bahasa Simalungun tingkat pelajar SMA dan mahasiswa ini. Sementara itu Budiman Damanik selaku pimpinan perusahaan PT Karunia Anugrah Putra yang menjadi sponsor tunggal acara, turut hadir menyaksikan kegiatan dan memperoleh kehormatan dengan disematkan pakaian adat Simalungun oleh panitia. Ketua Panitia Junior Mansaragi di hadapan tamu dan undangan serta para peserta yang hadir mengungkapkan banyak terima kasih kepada Pemko Pematang Siantar serta kepada Budiman Damanik karena telah bersedia menjadi sponsor tunggal dalam acara ini. Sementara itu Budiman yang merupakan pengusaha sukses asal Siantar yang berdomisili di Jakarta ini mengungkapkan dirinya mau memberikan hati dan bantuan dalam menyukseskan kegiatan ini karena keinginannya terhadap pelestarian budaya dan adat Simalungun. Budiman Damanik, calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra ini berharap agar para peserta dan anak muda dapat mengingat sejarah tentang Kota Pematang Siantar, cinta terhadap adat, sejarah dan budaya Simalungun tentunya. Karena kita pingin anak-anak muda, anak-anak yang sekolah di SMA ini cinta akan budaya Simalungun. Iya. Terutama budaya Simalungun biar dia tahu tentang Raja Sangnawalu. Iya. Dan seperti apa perjuangannya, sehingga memang untuk mencintai budaya ini, sejarah ini, perlu anak-anak sekolah ini diingatkan. Makanya dibuatlah event-event seperti lomba pidato ini. Mungkin ini satu wadah untuk biar anak-anak sekolah ini ingat lagi akan sejarah Simalungun Siantar. Lembaga pemangku adat, budaya, dan bahasa Simalungun melestarikan bahasa Simalungun. Melalui momen ini, lomba ini akan tercapai salah satu visi, yaitu melestarikan bahasa Simalungun. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Partua Maujana Simalungun dan kepada Bapak Budiman Damanik yang ikut melahirkan kegiatan ini, sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat, yaitu lomba pidato berbahasa Simalungun. Adapun dasar pemikiran dari kegiatan ini sebagai wujud menjaga kearifan lokal di Kota Pematang Siantar, khususnya budaya Simalungun. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Bundo Kanduang menggelar peringatan hari ulang tahun ke-49 bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 3 Medan, Minggu 12 November 2023 lalu. Bundo Kanduang menggelar peringatan hari ulang tahun ke-49 bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan pada Minggu 12 November 2023. Pada peringatan ini dihadiri langsung oleh Insinyur Suherman MSI, staf ahli bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat sebagai perwakilan dari PJ Gubernur Sumatera Utara. Kemudian dihadiri Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Minang BM3 Sumut, Syahrudin Ali MSI, Ketua Solok Sayu Sakato Profesor Dr. Delfitri Munir, SPTHT BKLK, dan Ketua Bundo Kanduang Sumut, Haja Herlina Kandar Rajo Mansur. Bundo Kanduang merupakan perempuan Minangkabau dan limpapeh rumah gadang yang mewariskan nilai-nilai adat dan budaya dalam keluarga, mulai dari sopan santun, etika, adab, dan lain sebagainya. Berbagai aksi tarian dan pertunjukan yang kental dengan budaya daerah Minangkabau menghiasi setiap sesi acara, bahkan sampai mengadakan parade pakaian adat dan lomba fashion show baju kurung basiba yang pesertanya berasal dari perwakilan dari masing-masing pengurus kabupaten daerah. Bundo Kanduang ini kedepannya mau mengembalikan adat dan budaya. Itulah satu impian Bundo Kanduang yang dicipta-ciptakan supaya anak cucu ke depan dan orang-orang muda, putih-putih buzu bisa mengikuti adat dan budaya Minang. Ada pertunjukan yang sangat spesial dan menarik dalam acara peringatan HUT ke-49 Bundo Kanduang kali ini, yaitu berupa pementasan tunggal seorang gadis Minang yang bernama Aida Septi Ramadanti, kelas 3 SMP Negeri 1 Medan, cucu dari Ketua Bundo Kanduang. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Peringatan Hari Pahlawan 10 November menjadi momentum Angkatan Laut mengajak generasi muda mengenang jasa para pahlawan. Lantamal 1 melaksanakan tabur bunga untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan Indonesia. Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November diperingati Lantamal 1 Belawan dengan melaksanakan tabur bunga seluruh jajaran TNI Angkatan Laut bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Utara di tengah laut di kawasan Buoy 4 Perairan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara dengan menggunakan KRI Lemada.
Detik-detik peringatan Hari Pahlawan ini ditandai dengan hening cipta diiringi sirine panjang armada KRI yang sandar di dermaga Mako Lantamal 1 Belawan. Upacara secara onboard KRI Lemadang dihadiri Sekda Prof. Su Arif Tridugroho, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, Polri, serta unsur Forkopimda Sumatera Utara. Acara di atas KRI Lemadang untuk mengenang jasa para pahlawan dalam memperjuangkan Republik Indonesia di masa terdahulu. Penghormatan terakhir Menjadi momentum Komandan Lantamal 1, Laksamana Pertama Johannes Janarko Wibowo untuk mengajak generasi bangsa melakukan hal positif dalam membangun bangsa. Lantamal 1 Belawan juga mengajak anak muda agar meneruskan perjuangan para pahlawan dengan menjauhi narkoba dan memberikan pesan yang pernah disampaikan Bapak Proklamasi Indonesia, yakni hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Dengan alasan tulang punggung keluarga dan baru pertama mencuri, Kejaksaan Negeri Langkat memberikan restoratif justice kepada seorang pencuri berondolan kelapa sawit. Dengan alasan tulang punggung keluarga dan baru pertama mencuri, Kejaksaan Negeri Langkat memberikan restoratif justice kepada seorang pencuri berondolan kelapa sawit. Muhammad Iksan, seorang pria tulang punggung keluarga yang membiayai anak istri dan ibunya, nekat mencuri berondolan kelapa sawit di areal perkebunan PT Buana Estate, Dusun 5 Cintamaju, Desa Cintaraja, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Aksinya tersebut tertangkap massa security yang sedang berpatroli hingga ditetapkan tersangka oleh Polsek Secanggang. Kajari Langkat Mei Abito Haraha pun memerintahkan untuk mengupayakan perdamaian karena berdasarkan penelitian berkas perkara, tersangka baru pertama kali melakukan pencurian dan kerugian hanya Rp60.000 saja. Kajari Langkat melalui Kasipidum yang menangani perkara, menyelesaikan perkara tersebut melalui penanganan keadilan restoratif atau restoratif justice. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terkhusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Langkat Bapak Mei Abito, dan kepada jaksa yang telah memfasilitasi proses perdamaian ini. Saya berjanji tidak akan mengulangi kembali. Sukses terus untuk Kejari Langkat. Kepala Seksi Intelijen Kejari Langkat, Sabri Marbun, menyebutkan di tahun 2023 ini, Kejaksaan Negeri Langkat telah menyelesaikan sebanyak 12 perkara melalui mekanisme restoratif justice. Dari Langkat, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Medan bersama Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia menggelar Anugerah Musik Medan 2023. Anugerah Musik Medan baru pertama kali digelar sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas karya-karya insan musik di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan bekerja sama dengan Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Musik Republik Indonesia atau PAPPRI Kota Medan menggelar Anugerah Musik Medan 2023. Ajang bergengsi Anugerah Musik Medan berlangsung sangat meriah di Hotel JW Marriott dengan turut dihadiri langsung oleh Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Ketua PAPPRI Medan, Sayyid Faisal, mengapresiasi pemerintah Kota Medan yang kepeduliannya sangat besar terhadap musisi. Sebab berkat kolaborasi saat ini, kedepannya Anugerah Musik Medan dapat mengembalikan Kota Medan menjadi barometer musik di Indonesia, karena dunia musik Kota Medan pernah berjaya pada tahun 1970-an. Pada acara Anugerah Musik Medan ini, Bobi Nasution yang dinobatkan sebagai anggota kehormatan Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia atau PAPPRI ini menyampaikan Anugerah Musik Medan dapat terus dilakukan setiap tahunnya, sehingga industri musik di Kota Medan menjadi lebih baik lagi ke depannya dan mampu membuka lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan roda perekonomian lewat musik. Upaya kami pemerintah Kota Medan memberikan apresiasi kepada seluruh insan musik, anak-anak kreatif Kota Medan yang bergelut di bidang musik, agar apa yang dikreasikan oleh anak-anak Medan yang berkecimpung di bidang musik ini bisa
didengar, bisa dinikmati, dan bisa sama-sama kita nilai. Pada ajang bergengsi ini, sebanyak 52 karya musisi dari 169 karya musisi maupun pencipta lagu di Kota Medan masuk dalam nominasi Anugerah Musik Medan 2023. Sementara itu dari jumlah tersebut ada 14 karya musisi terbaik yang berhak mendapatkan penghargaan tertinggi musisi di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-27 masa persidangan 3 agenda penyampaian 4 Raperda Kota Palembang tahun 2023 oleh PJ Wali Kota Palembang. Terkait rancangan ini akan dibahas secara komprehensif dan diharapkan hasilnya dapat menjadi angin segar bagi masyarakat Kota Palembang. Rapat paripurna ke-27 masa persidangan 3 dengan agenda penyampaian 4 Raperda Kota Palembang tahun 2023 oleh PJ Wali Kota Palembang digelar. 4 Raperda tersebut merupakan Raperda tentang pengembangan semangat kesatuan kebangsaan Kota Palembang, Raperda tentang perubahan perseroan daerah sarana pembangunan Palembang 2024, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Palembang nomor 14 tahun 2011 tentang penyelenggaraan transportasi, serta Raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Palembang tahun 2021-2031. Rancangan yang akan tersampaikan akan dibahas secara komprehensif oleh para anggota Dewan dan akan disampaikan kembali pada paripurna lanjutan oleh fraksi. Tentunya akan dibahas lebih lanjut oleh para anggota Dewan yang terhormat. Saya kira itu. Mungkin poin-poin yang rancangan itu apa? Karena ini masih berupa pembahasan ya, diantaranya masalah kepariwisataan, masalah Kesbang, dan juga ada beberapa masalah yang lainnya. Nanti detailnya dibahas secara komprehensif oleh para anggota, terus besok ada pandangan lagi dari beberapa fraksi. Ya. Harapkan kita penyampaian 4 Raperda ini tentunya ada hal yang terbaik untuk masyarakat Kota Palembang, karena di situ ada pariwisata, transportasi, ada 4 lagi Kesbang. Nah, Kesbang itu berkaitan dengan kesatuan bangsa. Kemudian satu lagi ada 4 pariwisata, ada 4 Raperda. Dari Raperda yang tersampaikan diharapkan dapat menjadi angin segar bagi masyarakat Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Menindaklanjuti 4 Raperda Kota Palembang tahun 2023 yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Palembang Senin 13 November 2023 lalu, DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-28 masa persidangan 3 agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian 4 Raperda Kota Palembang tahun 2023. Rapat paripurna ke-28 masa persidangan 3 agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian 4 Ranperda Kota Palembang tahun 2023 digelar. Secara keseluruhan pemandangan umum dari tiap fraksi menyetujui adanya 4 Ranperda tersebut, akan tetapi secara khusus akan dipelajari kembali. Usai menyatakan Ranperda yang disetujui, ada beberapa fraksi yang menambahkan dan mengimbau kepada pemerintah Kota Palembang untuk gerak cepat dalam penanganan beberapa hal, seperti banyaknya lampu jalan yang padam dan sangat dikeluhkan warga, serta ada beberapa jalan yang mengalami kerusakan akibat galian proyek IPAL. Basta Bali, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tahun kerja 2023. Terkait dengan perda yang disampaikan kemarin ada 4 perda, itu semua fraksi dalam pemandangan umum ini menyetujui untuk dilakukan pembahasan. Kalau dari yang disampaikan oleh fraksi-fraksi Pak, mungkin apa nih yang paling banyak Pak yang dikeluhkan? Ya, kalau untuk pemandangan umum terkait dengan Raperda itu sudah disampaikan. Kemudian ada tambahan terkait lampu penerangan jalan yang banyak mati. Ini yang banyak disoroti oleh fraksi-fraksi DPRD Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang pun segera menindaklanjuti apa yang disampaikan dari para fraksi sehingga Kota Palembang akan lebih baik ke depannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Ratusan atlet di Musi Banyuasin mengikuti turnamen antar kampung atau Tarkam tahun 2023 yang digelar oleh Kemenpora serta kejuaraan bulu tangkis Bupati Cup 2023. Acara pembukaan turnamen olahraga volleyball antar kampung atau Tarkam yang digelar oleh Kementerian Olahraga tahun 2023 diawali dengan senam sehat bersama yang diikuti seluruh peserta. Pembukaan kejuaraan olahraga volleyball antar kampung ini dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
Ratusan atlet dari 227 desa ikut dalam ajang olahraga bergengsi ini dengan memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah. Selain untuk mencari pemain profesional, ajang volleyball Tarkam ini juga sebagai wujud untuk memupuk mental para atlet serta hiburan bagi masyarakat Musi Banyuasin. Kita melakukan kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Kemenpora Republik Indonesia, yaitu kegiatan Tarkam, lomba olahraga dalam rangka memberikan hiburan, memupuk mental dan sportivitas anak-anak. Lombanya itu bulu tangkis, bola voli, dan atletik. Ini tujuannya adalah untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Kemudian juga untuk mencari talenta-talenta muda yang insya Allah nanti akan kita jadikan atlet-atlet andalan Kabupaten Musi Banyuasin. Dan alhamdulillah kita diberi kepercayaan oleh kementerian untuk melaksanakan ini. Dan Pak Menteri melalui Pak Staf Ahlinya sudah melihat bagaimana kesiapan fasilitas olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin. Artinya kita berharap kepada kementerian agar kegiatan-kegiatan nasional bahkan kegiatan-kegiatan internasional di sisi olahraga bisa dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain ajang turnamen volleyball antar kampung, juga digelar ajang turnamen bulu tangkis Bupati Cup 2023 yang juga diikuti oleh ratusan peserta dengan memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar gerakan pangan murah atau operasi pasar murah. Gerakan pangan murah ini digelar sebagai wujud dalam menekan inflasi serta meringankan beban masyarakat. Antusiasme warga sangat tinggi saat menyambut kedatangan PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi yang didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ali Badri dan Camat Babat Toman Heru Karisma. Mereka hadir saat membuka operasi pasar murah atau gerakan pangan murah di Desa Mangunjaya, Kecamatan Babat Toman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Rabu 15 November 2023. Gerakan pangan murah ini digelar oleh pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Ketahanan Pangan Musi Banyuasin. Sebanyak 8 ton beras disiapkan untuk warga dengan 1.600 paket, yakni paket beras 5 kg dan minyak makan 1 kg yang dijual dengan harga Rp69.000. Sementara Dinas Ketahanan Pangan Muba sudah 4 kali menggelar pasar murah ini. Dengan harga Rp69.000 berupa beras 5 kilo ditambah dengan minyak goreng 1 kilo. Kalau di pasaran tuh harganya berapa itu, Pak? Kalau di pasaran itu selisih dari kedua bahan tersebut sekitar Rp20.000. Berarti ada subsidi, Pak? Ada subsidinya berarti ya? Subsidi itu harga bulog. Jadi kita hanya membantu transport. Kita setiap minggu melaksanakan operasi pasar, menyasar desa-desa atau wilayah-wilayah yang harga berasnya, harga sembakonya agak tinggi. Hasil survei dari statistik. Oleh karena itu hari ini kita ke Kelurahan Mangunjaya ini membawa 8 ton beras, kemudian ada membawa 1.600 paket minyak goreng untuk melaksanakan operasi pasar di sini. Dan ini kita lakukan terus. Alhamdulillah hari ini di Kecamatan Babat Toman, tepatnya di Kelurahan Mangunjaya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Ketersediaan air bersih masih menjadi kendala bagi 194 rumah tangga di Pekon Sukabanjar 2 Ujung Rembun, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Pratin dan warga meminta pemerintah kabupaten ataupun pemerintah Provinsi Lampung segera membangun sarana air bersih yang layak. Ketersediaan air bersih masih menjadi kendala bagi 194 rumah tangga di Pekon Sukabanjar 2 Ujung Rembun, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Pratin dan warga meminta pemerintah kabupaten ataupun pemerintah Provinsi Lampung segera membangun sarana air bersih yang layak. Untuk mengatasi kesulitan air bersih, sejak 7 tahun silam, Pratin setempat mengajak warga bersuadaya mengadakan mesin jet pump bertenaga turbin untuk mendorong air sungai sejauh 700 meter menuju bak umum yang ada di Dusun 3 Margajaya. Akhirnya air baku tiba di dusun, namun teknik ini butuh biaya besar untuk pemeliharaan berkala. Selain itu, mesin harus diganti setahun sekali. Warga berharap pemerintah dapat membangun proyek sarana air bersih yang lebih layak dan murah biaya perawatannya. Warga juga berharap pipanisasi air baku bisa sampai ke rumah warga, bukan di bak umum. Ada 37 kepala keluarga yang memanfaatkan bak umum di Dusun Margajaya. Mereka semua membayar iuran per bulan untuk pemeliharaan jaringan. Ya harapannya kalau bisa ya ke rumah lah. Saluran airnya? Saluran airnya. Kenapa minta ke rumah? Ya supaya enak, kan tidak seberapa jauh. Ini salah satunya yang kita lihat, salah satu turbin
penyedot air atau pendorong air ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saya 37 kakak. Nah, ini swadaya masyarakat. Harapan saya selaku Pratim Bekon Ujurumbun kepada dinas terkait, kami mengharapkan supaya Ujurumbun ini dibangun sarana air bersih yang bisa memfasilitasi bukan hanya satu pemangku tapi minimal 3 pemangku yang ada di Bekon Ujurumbun gitu, Pak. Harapan saya ke depan. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah TV mengabarkan. Sebanyak 20 rumah tangga tidak mampu dan 72 siswa-siswi di Pekon Pelita Jaya, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menerima bantuan dari dana desa. Sebanyak 20 rumah tangga tidak mampu dan 72 siswa-siswi di Pekon Pelita Jaya, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menerima bantuan dari dana desa. Bantuan langsung tunai yang disalurkan Selasa lalu merupakan BLT-DD tahap 3 untuk bulan Juli hingga September sebesar Rp900.000. 20 kakak penerima BLT-DD tahun ini adalah lansia atau kepala keluarga yang mengidap sakit menahun. Menurut pemerintah Pekon Pelita Jaya, jumlah rumah tangga miskin yang tergolong ekstrim di Pekon ini ada 36 kakak. Dari jumlah tersebut sebanyak 16 kakak sudah menerima bantuan PKH lansia. Sebab itu dana desa digunakan untuk memberikan BLT kepada 20 kakak tersisa. Senang ada sedihnya. Apa sedihnya, Bu? Dikenakan sedih itu ya bapak baru meninggal lah, baru 100 hari. Ya kadang-kadang untuk beli pil, berobat. Selain menyalurkan BLT-DD pada hari yang sama, pemerintah Pekon juga memberikan beasiswa untuk siswa berprestasi dan siswa kurang mampu tingkat SD dan SMP. Saya akan terus belajar biar biar jadi siswa yang berprestasi. Untuk sasaran penerimanya kita lansia, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang memang ada penyakit menahun, itu utamanya kita, prioritas kita itu. Program ini kita sudah berjalan sekitar 4 tahun. Ya, tujuannya jelas, inilah bentuk perhatian pemerintah Pekon, terus juga untuk penyemangat khususnya anak-anak Pelita Jaya biar semangat lagi. Dari Pesisir Barat, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Sumatera Selatan memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-59 dengan berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya adalah sunatan massal gratis dan pemeriksaan kesehatan. Dengan tema Transformasi Kesehatan Indonesia Maju dan pencanangan Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam melaksanakan kegiatan HKN di halaman kantor Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, Kamis 16 November 2023. Kegiatan ini dihadiri langsung PJ Wali Kota Pagar Alam, Lusapta Yuda Kurnia, Sekda Pagar Alam Rano Fahlesi, Kepala Dinas Kesehatan Desi Elviani, serta Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam. Dari rangkaian kegiatan ini, Dinas Kesehatan menggelar sunatan massal gratis dan juga melakukan cek kesehatan bagi masyarakat yang hadir. Selain itu juga digelarnya senam bersama OPD dan berbagai perlombaan masak dan lainnya di lingkungan Dinas Kesehatan. Menurut PJ Wali Kota Pagar Alam, Lusapta Yuda Kurnia, peringatan Hari Kesehatan Nasional yang digelar Dinas Kesehatan ini sangat perlu diapresiasi. Alhamdulillah ini semua terlaksana dengan baik. Kegiatan ini kita awali dengan senam bersama, kemudian melakukan kegiatan kepada masyarakat dengan melakukan sunatan massal dan pengecekan cek kesehatan. Dalam hal ini juga kegiatan masyarakat ini saya berharap ke depannya kita memang turun menjadi pelayan-pelayan masyarakat di Kota Pagar Alam yang kita cinta ini, bukan yang mana pada pagi hari tadi kita diawali dengan senam bersama dengan seluruh OPD, kemudian ada tadi pembagian kado kepada kader, pelaksanaan sunatan massal, kemudian juga ada cek kesehatan. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.